jamak dan qasar dalam sholat? Marhaba. Jamak dan qasar adalah jamak artinya mengumpulkan, mengerjakan dua sholat di dalam satu waktu, itu jamak. Dan qasar secara bahasa, qasar adalah meringkas, yang tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Jadi khusus kalau di qasar adalah sholat yang ruba'iyah, sholat yang 4 rakaat, berarti zuhur, asar, sama isya. Itu sholat-sholat yang bisa diqasar. Nah, tentang jamak itu ada hukum. Pertama mungkin hukum, dan hukum menjamak adalah mubah, artinya diperkenankan atau diperbolehkan. Kalau hukum qasar ketika terpenuhi, tentunya ketika terpenuhi syarat-syaratnya adalah sunnah. Kata ulama itu sunnah. Nah, dan di istilah jamak itu terbagi dua. Ada istilah jamak takdim dan ada istilah jamak takhir. Kalau jamak takdim artinya mengerjakan dua sholat di satu waktu dan dikerjakan di waktu yang pertama datang. Contoh, sholat asar dikerjakan di waktu zuhur, atau sholat isya dikerjakan di waktu maghrib. Itu adalah jamak takdim. Kalau jamak takhir sebaliknya, sholat zuhur dikerjakan di waktu asar atau sholat maghrib dikerjakan di waktu isya. Itu adalah jamak takhir. Jadi istilahnya ya, secara simpulnya begitulah. Asar ditarik ke zuhur itu adalah jamak takdim. Kalau zuhur ditarik ke asar adalah jamak takhir. Dan cara pelaksanaannya bisa jamak tanpa qasar, bisa qasar tanpa jamak, atau digabung jamak dan qasar. Dan untuk syarat-syarat salat jamak dan qasar itu jumhur para ulama itu pertama sepakat bahwa perjalanan yang ditempuh atau tujuan yang bakal ditempuh adalah jangan kurang dari 84 km. Kalau istilah-istilah di kitab itu marhalatain, karena kita supaya tidak melebar pembahasan marhalatain, kita ambil dari jarak yang sudah biasa dipakai di pondok-pondok kita, dari guru-guru kita adalah jangan kurang dari 84 km. Itu marhalatain. 84 km. Artinya tujuan perjalanannya jangan sampai kurang dari 84 km. Kedua, bisa dilaksanakannya sholat jamak atau qasar setelah keluar dari batas kampungnya atau batas daerahnya. Batas daerah itu mana? Karena konteks di kita mungkin batas daerah itu apa keluar dari satu KRT-an atau dari kampungnya, maka ulama membuat standarisasi cukup dengan batas daerah itu adalah ketika di daerah tersebut sudah mempunyai pasar sendiri, dua mempunyai hakim sendiri, dan ketika mempunyai keamanan sendiri atau polisi sendiri. Maka kalau di konteks di negara kita di Indonesia itu ulama membuat batas daerah itu cukup dengan kecamatan, karena di kecamatan udah pasti ada pasar sendiri, udah pasti ada hakim sendiri KUA, udah pasti ada polsek sendiri polisi. Maka ketika sudah keluar dari batas kampungnya atau batas daerahnya, atau dalam dengan bahasa simpulnya sudah keluar dari kecamatannya, maka sudah boleh melaksanakan jamak atau qasar. Jadi misalkan contoh ini Sukabumi, hendak berpergian ke Bandung. Bandung lebih 84 km atau ke Jakarta. Maka kapan kita boleh menjamak sholat? Ketika keluar dari batas kecamatan kita. Udah sampai ke Cikembar, atau kalau di kampung kita tuh udah ke jalan raya tuh udah beda kecamatan, udah boleh di sana gitu. Artinya udah boleh melaksanakan sholat jamak atau qasar. Tadi bisa jamak tanpa qasar, bisa qasar tanpa jamak, atau jamak dan qasar digabung. Itu bisa. Jamak tanpa qasar berarti melaksanakan dua sholat di satu waktu dengan seutuhnya, 4 rakaat. Sholat zuhurnya 4 rakaat, sholat asarnya 4 rakaat. Itu jamak tanpa qasar. Kalau qasar melaksanakan sholat di dalam waktunya yang tadinya jumlahnya 4 rakaat
jadi 2 rakaat. Ketika hendak bepergian keluar dari batas kampung, batas kecamatan kita yang tujuannya 84 km, maka sudah bisa melaksanakan sholat yang tadinya 4 rakaat jadi 2. Itu dinamakan sholat qasar atau digabung jamak dan qasar. Sholat zuhurnya 2 rakaat, sholat asarnya 2 rakaat dan dikerjakan di satu waktu. Jika di waktu zuhur dinamakan jamak, jika di waktu asar dinamakan takhir, menggabungkan 2 sholat di dalam satu waktu dengan jumlah 2 rakaat jamak plus qasar. Nah, dan itu rukhsah ya di dalam agama. Artinya kemudahan yang syariat sediakan kepada kita untuk melaksanakan kewajiban. Sebagaimana masyhur, rukhsah menurut para ulama adalah taghayyurul hukmi min su'ubatin ila suhulatin li udrin ma'aqiyami sababil hukmil asli. Berubahnya hukum dari hal sulit menjadi mudah karena adanya udzur beserta dilandasi sebab hukum asal. Dan tentunya bersumbernya tetap dari Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hajj, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Dan dia tidak akan menjadikan kesulitan atau kesempitan di dalam urusan agama. Surat Al-Hajj ayat 78 atau surat An-Nisa, "Uridullah ayyukhaffifa ankum." Allah menginginkan kemudahan bagi kamu sekalian. Atau kalau di hadis yang masyhur, "Innama bu'istum muyassirina la mu'assirin." Sesungguhnya kalian diutus untuk memberikan kemudahan, bukan untuk menyulitkan. Artinya ini adalah konteks rukhsah di dalam agama. Enak, pahala tetap, tapi ringan. Maka ulama membuat syarat, baik itu di jamak takdim maupun di jamak takhir. Nah, secara jumhur para ulama, sebab diperbolehkannya di perjalanan tadi, di perjalanan, karena emang kalau lihat konteks tentang sebab-sebab yang diperbolehkan jamak, bukan cuma safar, bukan cuma perjalanan, ada di antaranya sebab diperbolehkan sholat jamak itu pertama safar yang masyhur karena perjalanan, kedua bisa karena hujan, ketiga bisa karena sakit, bahkan yang keempat ada bisa karena macet di kendaraan. Cuman kita bahas tuh di perjalanan, sebab karena dalam perjalanan yang masyhur di kitab-kitab. Karena sebab karena sakit atau sebab karena hujan itu ada pembahasan lain. Ini khusus menjelaskan sebab safar atau dalam perjalanan. Pertama tadi syaratnya adalah tujuannya jangan kurang dari 84 km atau marhalatain. Kedua, dilaksanakannya setelah keluar dari batas daerahnya atau kecamatan bahasa kita. Yang ketiga adalah perjalanannya tujuannya tidak yang diharamkan. Nah, ditambah berarti ketika berbicara tentang jamak takdim ada surutu jam'i takdim. Kalau di kitab Safinatun Najah, yang pertama adalah al-bada'atu bil ula. Di jamak takdim syaratnya adalah di samping syarat yang tadi, pertama al-bada'atu bil ula, memulai mengerjakan sholat dengan waktu yang pertama. Artinya sholat duhur dulu, jangan asar dulu. Artinya sholat maghrib dulu, jangan isya dulu. Itu karena itu jamak takdim. Ini syarat. Jadi andaikan ketika jamak takdim dilaksanakan, misalkan menarik sholat asar ke zuhur, tapi yang pertama dilaksanakan sholat asar, maka itu tidak sah, tidak ada jamak, karena tidak memenuhi syarat jamak takdim. Jadi pertama itu adalah memulai dengan sholat, atau istilah lain sih sholat sahibul wakti, sholat yang mempunyai waktu. Otomatis ketika asar ditarik ke zuhur, yang mempunyai waktu adalah sholat zuhur. Isya ditarik ke maghrib, yang punya waktu adalah maghrib. Maka syarat pertama harus sholat zuhur dulu atau harus sholat maghrib dulu. Baru setelah zuhur sholat asar, setelah maghrib sholat isya. Itu jamak takdim pertama syaratnya, al-bada'atu bil ula. Yang kedua adalah wa niyatul jam'i piha, niat menjamak piha di dalam sholat yang pertama. Artinya tidak harus di waktu takbiratul ihram, tapi di dalam sholat yang pertama, di sholat duhur atau enggak di sholat maghrib. Tidak harus di waktu takbiratul ihram.
Ini harus dipertegas supaya teman-teman kita atau barangkali yang belum mengenal tentang hukum jamak, baik jamak takdim, jamak takhir, suka ada keraguan. Enggak, Ustaz, Nana belum bisa niat usalli fardhu dhuhri majmu'an bil asri jam'an takdiman. Itu susah, nggak bisa. Itu bukan niat, itu talafuz niat. Salat duhur, Allahu Akbar, di tengah-tengah salat duhur, walaupun di waktu tasyahud akhir, pas sebelum salam kita ingat, ya Allah saya niat jamak sholat asar ke waktu zuhur. Itu udah selesai, karena niat lintasan hati, jangan dipersulit. Udah, ketika tidak ada istilah tidak bisa niatnya, tidak, niat itu lintasan di hati dan waktunya amat panjang. Dari mulai takbiratul ihram di sholat pertama sampai sebelum salam. Itu kan panjang 4 rakaat kalau tidak dikosor. Ketiga, ada al-mualah, khusus di jamak takdim. Apa itu al-mualah? Mualah itu artinya tidak ada jeda setelah melaksanakan sholat pertama, maka harus dilanjutkan dengan sholat yang kedua. Habis sholat duhur, langsung sholat asar. Jangan terpisah sama aktivitas lain. Sampai keluar, ngebasok dulu, mungkin makan dulu, baru sholat asar. Itu tidak ada jamak. Jadi harus mualah. Mualah itu artinya berkesinambungan. Sehingga ulama membuat jarak, jangan sampai terpisah antara sholat pertama dan sholat kedua dengan jarak yang melebihi 2 rakaat sholat yang ringan. Jangan sampai. Syarat keberapa itu? Ketiga. Ini khusus di jamak takdim. Kalau di jamak takhir enggak. Jamak takhir enggak. Ntar. Misalkan narik sholat zuhur ke asar. Itu tidak harus mualah. Dan keempat adalah wadawamul uzri. Tetapnya uzur, artinya dari mulai sholat yang pertama sampai sholat yang kedua harus dalam keadaan uzur berpergian. Nah itu, paham ya? Nah, untuk jamak takhir, maka syarat jamak takhir adalah isnani, 2. Pertama, niyatut takhir wa qad baqiya min waqtil ula ma yasa'uha. Niat mengakhirkan sholat min waktil ula, dari waktu yang pertama sampai sebelum datang waktu asar atau sebelum datang waktu isya, dengan ukuran cukup melaksanakan sholat. Artinya ketika biasanya kita sholat maghrib 5 menit atau sholat zuhur 5 menit, maka 5 menit sebelum datang waktu asar itu adalah batasan akhir niat jamak takhir. Artinya ketika 2 menit lagi mau waktu asar, baru kita niat jamak takhir, maka itu tidak sah. Atau 1 menit misalkan, 1 menit sebelum waktu datangnya waktu asar atau sebelum datangnya waktu isya, maka itu sudah tidak bisa niat jamak takhir, karena tidak cukup mayasa'uha. Waqad baqiya min waqtil ula mayasa'uha. Redaksi kita bukan gitu. Jadi sampai ke akhir ketika kita melaksanakan sholat itu cukup. Berarti ketika melaksanakan sholat tidak cukup, berarti udah nggak bisa niat jamak takhir. Misalkan 1 menit sebelum datang waktu asar baru saya niat mengakhirkan sholat zuhur, maka itu tidak sah. Cukup di lintasan di hati, ya Allah saya niat mengakhirkan sholat zuhur ke asar. Itu udah selesai. Niat mengakhirkan sholat zuhur ke asar. Itu tanda karena memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Niat itu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pertama. Jadi apa syarat jamak takhir? Niat di waktu sholat yang pertama. Di waktu sholat yang pertama tidak melaksanakan sholat zuhur tentunya karena mau dikerjakan di waktu asar, atau tidak melaksanakan sholat maghrib karena mau dilaksanakan di waktu isya. Nah, syaratnya pertama niat menjamak takhirnya di waktu yang pertama. Pertama itu. Yang kedua adalah wadawamul udri ila tamamisannya, tetapnya uzur sampai sempurnanya sholat yang kedua. Jadi artinya harus masih di dalam perjalanan, jangan sampai keburu masuk batas kampung kita. Contoh misal kita berangkat dari Jakarta mau ke Sukabumi. Berangkat dari Jakarta tuh jam 11. Jam 11 otomatis pas di Bogor tuh udah zuhur. Dan ketika zuhur, maka kita niat jamak takhir. Ya Allah, saya niat mengakhirkan zuhur ke waktu asar. Nah,
Maka syarat jamak takhir, misalnya jamak takhir, jangan sampai kita masuk ke batas kecamatan kita. Jika sudah masuk ke kecamatan kita atau udah nyampe nih ke rumah, maka sudah tidak ada jamak takhir. Terus bagaimana Ustaz? Sholat biasa. Dan sholat duhurnya menjadi qadha. Sholat maghribnya menjadi qadha. Kalau sholat asarnya, ya otomatis sholat hadar, sholat biasa karena udah nyampe daerah kita, udah nyampe rumah. Jamak takhir itu afdalnya berurutan, tapi tidak harus, bebas, dan tidak ada mualah, tidak ada harus terus menerus. Artinya ketika kita sholat asar dulu misalkan, asar dulu sholat, ya udah ntar sholat apa? Sholat zuhur. Kita sholat isya, ntar sholat maghrib. Kalau jamak takhir tidak ada syarat mualah. Kan kalau jamak takdim jangan terpisah antara sholat pertama dan sholat kedua. Kalau jamak takhir nggak ada syarat gitu. Kedua, tentang syarat qasar. Kenapa dibahas diulang? Karena emang kalau di urutan kitab Syafinatun Najah itu setelah menjelaskan syarat jamak takdim, setelah menjelaskan syarat jamak takhir, ada surutul qasri, syarat-syarat mengqasar sholat, yaitu ada 7. Dan ya tetap qasar itu diambil dari bahasa Quran, surah An-Nisa. Wa idza darabtum fil ardi fala junaha alaikum an taksuru minas shalah. Wa idza darabtum fil ardi, ketika kalian berpergian di atas muka bumi, maka tidak ada dosa bagi kalian ketika hendak mengqasar salat. Jadi ada bahasa qasar itu dari Quran. Dan syaratnya di kitab Syafinatun Najah itu ada 7. Yang pertama adalah ayyakuna safaruhum marhalatain, sama tujuan berpergiannya jangan kurang dari 2 marhalah 84 km. Yang kedua adalah wa ayyakuna mubahan, tujuan berpergiannya safarnya jangan yang diharamkan. Dan yang ketiga adalah wal ilmu bijawazil qasri, ada pengetahuan tentang kebolehannya mengqasar salat. Dan selanjutnya adalah wa niyatul qasri, niat mengqasar salat di waktu takbiratul ihram. Ini khusus di qasar nih. Kalau di jamak takdim, jamak takhir udah tadi pembahasan. Khusus ketika niat mengqasar salat harus di dalam takbiratul ihram. Terus wa antakuna sholah ruba'nya. Jumhur para ulama sepakat bahwa yang bisa diqasar sholat hanya sholat yang 4 rakaat, zuhur, asar, sama isya. Dan selanjutnya adalah wadawa musafar ila tamamiha, tetapnya perjalanan sampai sempurnanya melaksanakan sholat. Kembali, ketika kita niat qasar sholat, tapi di perjalanan keburu masuk ke batas kampung kita, yaitu batas kecamatan kita sesuai pembahasan tadi, maka di sana sudah tidak bisa melaksanakan sholat qasar. Artinya kalau mau qasar jangan dulu masuk ke batas kampung kita. Dan jamak takhir juga seperti itu. Cuman bedanya kalau jamak takhir tanpa qasar bisa dilaksanakan di rumah, cuman bukan jamak jatuhnya. Ketika kita mengakhirkan sholat maghrib, di perjalanan kita mengakhirkan sholat maghrib ke waktu isya, terus keburu masuk ke batas wilayah balad kita, koryah kita, daerah kita, atau kecamatan kita, atau keburu masuk ke rumah, udah nyampe nih halaman rumah, maka itu tidak bisa disebut jamak takhir. Cuman kalau sholat maghribnya otomatis jadi qadha. Cuman walaupun qadha, kata ulama, qadha bila ismin, qadha tanpa ada dosa. Apalagi kalau misalkan di tengah perjalanan, sehingga kalau turun dulu di tengah perjalanan repot, anak nangis dan sebagainya, nggak apa-apa sampai ke rumah. Cuman tidak jadi jamak takhir. Maghribnya jadi qadha atau zuhurnya jadi qadha, dan qadhanya tidak dosa. Tapi ketika mau melaksanakan qasar tidak sah, harus sebelum masuk ke batas kampung kita. Dan terakhir, khusus sholat qasar jangan bermakmum kepada imam yang sedang melaksanakan sholat itmam. Jadi ketika kita sholat qasar berjamaah, kita sebagai makmum dan yang imam sholat itmam, sholat sempurna arti sholat imam itu, maka itu tidak mungkin dianggap sekian. Wallahu a'lam.